Masih tentang ma'rifatullah. Ayat sepuluh. Ma'rifatullah Al-Fatihah ayat keempat berbunyi Maliki yaumiddin. Hartosna memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah itu pemilik hari pembalasan. Malikin nas, Allah teh anu ngamilik manusia, raja manusia. Di antara kedudukan Allah itu adalah sebagai Malik. Malik itu artinya raja. Maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Berarti kalau Allah seorang raja, Allah itu memiliki tutorial kerajaan. Wilayah yang Allah miliki, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan bumi serta seluruh isinya itu adalah milik Allah dan Allah menguasainya. Sehingga pada hari ini di dunia, kedudukan Allah yang harus kita pahami adalah Malikin nas. Allah seorang raja, dan yang dirajai oleh Allah itu adalah manusia. Malikin nas. Jadi Allah itu raja bagi manusia. Raja pikeun urang sebagai manusia. Ketika manusia mengakui Allah sebagai rajana, maka kudu aya bentuk kataatan kasaha ka Allah. Ulah menolak kana parentah Allah, kudu daek ngagugu kana parentah Allah. Malikin nas, Allah sebagai raja. Dan sekaligus kita ada di dunia ini melalui sebuah proses perjanjian, yaitu mengakui Allah sebagai naon? Sebagai raja. Yang disebut dalam rububiyah, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pendidik. Malikin nas, artinya Malikin nas, raja manusia. Maliki yaumiddin secara terperinci mufradat bahasa, mufradat kalimat. Malik artinya raja, yaum artinya hari, din artinya agama. Berarti manusia yang mengakui Allah sebagai rajanya dalam kehidupan satu hari satu malam harus melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan.
Berarti hidup di dunia harus melaksanakan ketentuan agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Kalau manusia hanya mengakui Allah sebagai seorang rajanya tanpa ada usaha untuk melaksanakan ketentuan Allah dalam hidupnya, maka hanya ucapan saja mengakui Allah sebagai rajanya. Ketika nanti kembali kepada Allah di hari pembalasan, maka Allah tidak akan mengakui itu sebagai manusia yang ada di dalam kerajaan Allah. Karena ketika hari ini kita ada di dunia dan akan kembali kepada Allah nanti di akhirat, sebelum dari dunia masuk akhirat, di sinilah ada yang disebut ruang interogasi, tempat pemeriksaan bagi setiap makhluk Allah yang akan masuk ke akhirat. Saha anu bakal mariksana? Malakain, dua malaikat Allah, yaitu Munkar dan Nakir. Apa yang ditanyakan oleh Munkar Nakir? Identitas manusia yang baru masuk ke barzah. Barzah itu dikatakan rest area dari dunia menuju akhirat, tempat pemisah antara dunia dan akhirat. Dari dunia sudah berangkat ke akhirat belum sampai, itu namanya apa? Barzah. Maka di barzah ini akan ketemu dengan Munkar dan Nakir. Apa yang ditanyakan oleh Munkar Nakir? Bertanya, Ar-Rabbuka. Malaikat Munkar Nakir menanyakan, siapa Rabbmu? Siapa yang telah menciptakan, yang telah mengatur, menguasai dan mendidikmu? Yang kedua, Man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga, Ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Yang keempat, Ma dinuka, apa agamamu? Yang kelima, Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Inilah yang akan ditanyakan oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Kepada siapa? Kepada manusia yang baru masuk ke barzah akan berangkat ke akhirat. Berarti ini identitas manusia yang mengakui bahwa Allah sebagai rajanya. Maka supaya kita bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir dan supaya memiliki identitas ini dalam kehidupan, harus kita buktikan. Pertama, Marrabbuka. Malaikat akan bertanya, siapa Rabbmu? Maka jawabannya adalah Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Dan yang bisa menjawab bukan mulut, yang akan berkata wa tukallimuna aydihim, yang akan menjawab semua pertanyaan Munkar Nakir adalah aid, tangan. Apa yang telah kita perbuat hari ini di dunia, itu yang akan menjawab amal. Man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabannya adalah Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku. Tapi yang akan menjawab amal perbuatan kita. Kalau amal di dunia tidak sama dengan ajaran Rasul, maka di akhirat tidak bisa menjawab. Berarti kita hari ini harus bisa berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ma imamuka, siapa pemimpinmu? Apa pedoman hidupmu? Jawabannya adalah Al-Qur'anu imami, Quran adalah pedomanku. Siapa yang akan bisa menjawab Al-Quran pedoman hidupnya?
orang yang memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai apa? Petunjuk, hudal linnas. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti kita harus memahami isi Al-Quran. Karena Al-Qurannya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kita belajar untuk memahami isi Al-Quran supaya apa? Supaya dalam kehidupan bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka orang seperti itulah yang akan bisa menjawab bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Madinuka, yang keempat, malaikat akan bertanya, apa agamamu? Jawabannya, Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Orang yang bisa menjawab Islam sebagai agamanya bukan orang yang hanya ditulis dalam KTP-nya beragama Islam. Jadi tidak cukup tulisan identitas di KTP beragama Islam tanpa disertai dalam kehidupan melaksanakan akhlak Islam. Berarti Islam itu harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita mengakui beragama Islam tapi pegawaian pasean. Ayo membuat kekacauan. Karena yang disebut seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna bilisanihi wa yadai. Orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dengan ucapan dan perbuatannya. Dalam hadis Rasul yang lain, Rasul membuat satu gambaran. Perumpamaan seorang muslim adalah kal jasadil wahid, seperti anggota badan yang satu. Yang satu sakit, yang lainnya ikut merasakan. Di akhir, malaikat akan bertanya, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Jawabannya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu adalah saudaraku. Yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir ini hanya orang yang mengamalkan isi dari makna Rabb, orang yang mengikuti sunnah nabinya, orang yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, orang yang bisa menjadikan Islam sebagai agamanya, orang yang mengakui mukminin mukminat sebagai saudaranya, itulah yang akan bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Nah, supaya kita bisa hari ini di dunia benar mengakui Allah sebagai Raja dan nanti di akhirat bisa masuk kepada kerajaan Allah, maka lahirlah ayat tauhid, ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepada Allah lah aku akan menyembah, bakal taat, jeung ka Allah akan meminta pertolongan. Oke.